Ya. Jadi untuk rekan-rekan yang online bisa dengar suara saya ya. Oke, kita sekarang switch ke bahasa Indonesia fully. Jadi for online participants, if you are joining from overseas and you don't speak bahasa, you are welcome to leave or you are welcome to stay with us as well ya. Untuk yang di ruangan, jadi kita mulai dengan sesi kedua. Sesi kedua kita akan membahas tentang misinformasi dan disinformasi di election season ya, atau istilahnya apa ini, masa-masa menjelang tahun politik begitu ya. Kita tidak akan bicara politik, tapi kita bicara tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk kita bisa mengantisipasi misinformasi dan disinformasi. Nah, untuk ini saya akan memperkenalkan pembicara kita di sesi yang kedua sambil beliau mempersiapkan diri dengan mic wireless-nya. Saya akan bacakan sekilas. Maaf. Ya, maaf tadi ada feedback karena mic jepitnya sudah diaktifkan, jadi ada feedback. Oke. Sesi kedua ini kita akan diberikan pencerahan oleh rekan kita dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Bu Cahya Suryani, SIP MA. Beliau pendidikan sarjananya adalah program studi ilmu komunikasi jurnalistik ya di FISIP Universitas Halu Oleo Kendari. Kemudian untuk pasca sarjananya beliau mengambil program studi psikologi, yaitu psikologi sosial di Fakultas Psikologi di Universitas Gadjah Mada Jogja. Beliau punya banyak publikasi ilmiah ya. Nah, ini terlalu panjang kalau disebutkan satu persatu. Cuman mungkin saya sebutkan saja yang terkait topik ini, pengalaman profesional beliau. Jadi beliau sempat menjadi dosen di STITNU Al-Hikmah di Mojokerto tahun 20 sampai 22. Kemudian beliau juga pernah menjadi fasilitator kelas cek fakta muda dan guru, pernah menjadi fasilitator program Tular Nalar, dan juga program Stop Hoax Indonesia tahun 2019. Kemudian beliau juga pernah menjadi narasumber kuliah tamu Cyber Psychology ya, sisi gelap dunia maya, waktu itu di Universitas Muhammadiyah Magelang. Kemudian narasumber literasi pengendalian informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diadakan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN ya. Kemudian ada banyak sekali, jadi ini saya hanya sebutkan beberapa. Untuk Ketua Program Desa Anti Hoax Mafindo juga di Mojokerto sampai sekarang. Beliau saat ini Wakil Ketua Edukasi Mafindo, sekaligus juga koordinator Mafindo di Mojokerto sampai sekarang. Kira-kira seperti itu. Kita sambut kehadiran Ibu Cahya Suryani. Mari Ibu, silakan. Baik. Ya, slide PowerPoint akan dibantu operasikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Cahya. Silakan Ibu. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Petra University yang setelah mengundang saya, khususnya Mafindo, untuk berbagi mengenai disinformasi. Nah, topik kali ini saya akan membawakan mengenai AI, musuh atau kawan dalam melawan disinformasi. Oke, seperti tadi saya perkenalkan lagi ya, nama saya Cahya Suryani, tapi biasa disapa dengan Caca. Saat ini saya diamanahi menjadi Wakil Ketua Edukasi Mafindo dan juga Koordinator Wilayah Mafindo Mojokerto. Saya menulis buku mengenai psikologi hoax bersama dengan suami saya, dan saya aktif di website pribadi saya, cahyasuryani.com, mengenai opini-opini saya mengenai psikologi dan komunikasi. Jika Bapak Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa di media Instagram saya, Cahya Suryani. Ada 4 agenda yang akan kita diskusikan bersama mengenai topik AI.
dan defect, lalu AI, hoax, dan psikis individu. AI juga menjadi kawan dalam melawan hoax dan mencegah dampak AI. Ini saya tampilkan gambar, tertutup ya. Ada sosok yang berlari. Apa yang pertama kali terlintas ketika melihat gambar ini? Dikejar. Selain itu? Kriminal. Lalu apa lagi? Oke, ada yang tahu sosok siapa? Donald Trump. Ada enggak pertanyaan terlintas? Ini gambar benar atau tidak? Pertama kali terlintas pertanyaan itu atau sosok yang berlari? Sosok yang berlari. Ketika kita bisa memunculkan pertanyaan, ini benar nggak sih? Itu adalah proses berpikir kritis kita dimulai. Nah, dari gambar ini sebenarnya satu kesimpulan yang bisa kita bicarakan bersama ya, kita diskusikan bersama, bahwa gambar saat ini yang terlihat oleh mata belum tentu adalah benar. Kalimat itu, pernyataan itu yang akan membuka awal diskusi kita bersama pagi ini. Oke, yang selanjutnya saya akan menceritakan sedikit awal hebohnya tentang defect. Jadi tahun 2018 beredar video di YouTube ataupun di sosial media mengenai Barack Obama yang katanya melakukan pidato mengenai bahaya misinformasi. Lalu disusul pada tahun 2021 mantan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon juga menyatakan pidato yang sama. Bahaya AI, kecanggihan AI dan bahaya misinformasi. Pada kenyataannya, beliau ini sudah meninggal 21 tahun lalu pada tahun 2021. Tapi video itu baru dibuat. Oleh siapa? Ketika Barack Obama, videonya ini dibuat oleh sutradara dari Amerika Serikat. Lalu ini juga dibuat oleh 2 orang dari Amerika Serikat yang memang ingin memberitahukan bahwa ada ancaman baru yang datang. Selain misinformasi yang awalnya cuma gambar, foto, terus sekarang ada video. Ada kecanggihan AI yang mengancam kita semua. Jadi tujuan dari 2 video ini adalah untuk pembelajaran. Dibuatnya 2 video ini. Oke, ini sumbernya jika nanti bisa ditelusuri lebih lanjut. Nah, di sini saya akan mulai dari perubahan disinformasi. Jadi disinformasi itu sebenarnya hoax bukan barang baru yang beredar saat media sosial ada atau teknologi internet ada, enggak. Sudah ada sejak zaman dulu, hanya peredarannya atau penyebarannya yang berbeda. Dari dulu sudah ada karena asal usul kata hoax sendiri adalah hokus pokus yang berasal dari mantra pesulap. Jadi untuk menipu, kayak gitu. Nah, awalnya dari mulut ke mulut, lalu beredar adanya teknologi, ada sosial media. Akhirnya berubah menjadi simple meme, yang terdiri dari image. Pasti tidak lepas ya dari ingatan kita, foto ini. Foto ikan pari, hoax legend. Beberapa tahun yang lalu selalu ada hoax tentang ikan pari. Yang konon katanya anak durhaka dikutuk jadi ikan pari. Kenapa ini jadi hoax legend? Karena beredar tidak cuma di Pulau Sumatera, tapi juga ada di Kalimantan. Bahkan selebgram Awkarin pun juga menjadi salah satu tokoh yang jadi hoax dari ikan pari ini. Yang kedua, hoax dengan tipe video. Kalau hoax ini umumnya itu kalau misalnya ada kejadian bencana alam, terjadi misalnya di Madura, lalu bencana selanjutnya terjadi di daerah lain.
Ya. Terjadi di daerah lain. Jadi kalau misalnya hoax yang video ini, jadi misalnya terjadi bencana di desa Madura, di Madura. Lalu video ini benar adanya, tapi diklaim lagi oleh pembuat hoax berada di desa lain atau di kota lain. Selanjutnya, hoax dengan tipe teks, hanya berupa tulisan. Umumnya tersebar di timeline sosial media ataupun di grup WhatsApp. Apalagi pas COVID kemarin, pasti banyak banget ya yang dapat hoax tentang bantuan Kemendikbud. Lalu hoax mengenai penyakit COVID, virus COVID bisa disembuhkan minyak kayu putih atau bawang putih, kayak gitu-gitu, melalui narasi. 3 tipe hoax ini paling umum ditemukan di Indonesia. Kalau yang ini, ada yang bisa nebak gambar ini? Sosok yang berdiri di panggung ini siapa? Selena Gomez. Apa benar beliau datang ke pagelaran musik akhir tahun di Purwokerto? Enggak kan? Nah, kalau yang ini termasuk konten visual yang dimanipulasi. Produksinya tidak serumit AI, hanya melakukan software editing seperti Photoshop atau Adobe Premiere. Nah, materi ini, gambar ini saya ambil dari Instagram Agan Harahap. Beliau memang suka banget melakukan editing foto hanya untuk satir atau sindiran. Nah, selanjutnya yang ini ya. What's up, TikTok? You guys cool if I play some sports? I love it. More for the audio experience. As much as the momentum. Hey, listen up, sports and TikTok fans. If you like what you're seeing, just wait till what's coming next. Nah, kalau video ini, siapa yang tahu? Pasti semua tahu. Siapa Bapak? Apa benar wajahnya masih semuda itu? Jadi, sampai sekarang ketika saya download video ini di TikTok, komen-komen tentang beliau masih muda, wah awet ya, gantengnya awet, pakai formula, apa kayak gitu komen-komen di TikTok. Banyak banget yang merasa percaya bahwa beliau masih seganteng, secakep, semuda ini. Kenyataannya beliau sudah berumur 61 tahun dan foto ini 1 bulan yang lalu terbaru di Google. Tapi masyarakat kita masih banyak banget yang percaya kalau ini adalah benar, bukan konten AI. Oke, selanjutnya foto ini. Foto benar atau konten buatan? Buatan. Kalau dilihat secara teliti, apa yang aneh dari foto ini? Tangannya. Kenapa tangannya Bapak kayak enggak full? Selain itu, ada lagi? Tangannya yang ini, lalu yang mana lagi? Jarinya cuma 4, ya bener banget. Selain itu, ada lagi? Ada lagi loh. Iya, kacamatanya beda, warnanya beda. Ini termasuk sebagai defect image.
Oke, yang ini ya. Suaranya siapa? Bapak Jokowi. Bapak Jokowi menjadi penyanyi ya sekarang. Nah, konten ini juga ditemukan di TikTok. Dibuat oleh akun Dams yang memang sering banget membuat voice cloning suara Bapak Jokowi menyanyikan beberapa lagu. Yang selanjutnya, text generate. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Evana ya, saya manggilnya Mbak aja. Mbak Evana, Miss Evana, bahwa ada chat GPT. Chat GPT juga bisa membantu kita menyelesaikan masalah, tapi juga bisa menimbulkan masalah. Bisa membuat hoax juga. Hanya dengan memberikan kata kunci atau kita memerintahkan apa, nanti dia akan mengeluarkannya. Kalau yang ini dicoba oleh Ketua Presidium kami mengenai server KPU ketika pemilu 2019 di Singapura. Chat GPT bisa menjelaskan secara detail. Nah, kalau yang ini selanjutnya, kita juga bisa memasukkan kalimat, lalu dia akan memberikan gambar sesuai dengan apa yang kita instruksikan. Pisang dalam cangkir, ada berapa jenis macam gambarnya, bentuknya. Sekarang kita ini ya. Ini ada yang kenal? Mbak MC kayaknya kenal ini. Bisa. Bener kontennya? Apa yang terlihat? Mungkin Bapak Pugu bisa bantu jelasin. Sebagai penggemar dari Lisa Blackpink. Mirip aja. Kita lihat. Ketika ada gerakan slow, ketika dia mengganti transisi gerakannya itu enggak rapi. Memang butuh kejelian untuk melihat itu. Wajahnya tidak simetris. Jadi ada beberapa ciri dari video ataupun gambar yang dibuat oleh AI. Gambar tidak simetris, bentuk wajah atau tubuh tidak simetris. Warna kulit itu juga tidak sama, pasti ada yang belang. Lalu juga kekurangan dalam bentuk-bentuk jari, organ tubuh itu masih mengalami kekurangan. Nah, di sini saya sertakan juga riset mengenai defect. Kenapa kita harus tahu riset ini? Karena di luar negeri sana itu sudah menghasilkan riset bahwa pengguna media sosial lebih senang membagikan disinformasi yang berbentuk video dibandingkan teks. Kenapa? Karena video defect diyakini lebih hidup, persuasif dan tampak kredibel dibandingkan tulisan biasa. Penelitian ini juga didukung oleh Chloe yang menghasilkan bahwa individu memiliki kecenderungan percaya bahwa suatu peristiwa terjadi saat mereka disuguhi video palsu. Nah, sekarang kok bisa sih orang percaya? Sebenarnya ketika kita membahas informasi, individu, baik saya, siapapun yang netral, katanya netral, tidak ada yang bisa netral dari informasi. Pasti mengandung bias konfirmasi. Berdasarkan apa? Kepercayaan. Misalnya saya disampaikan oleh Bapak Aditya, oh kalau A begini, begini, begini. Ketika saya meyakini informasi yang disampaikan Bapak Aditya, itu yang akan saya yakini. Ketika disampaikan oleh Miss Denny, saya tidak akan percaya Miss Denny, karena saya sudah percaya pada sosok Bapak. Lalu yang kedua, berdasarkan pengalaman. Katanya, oh katanya kalau kita minum minyak kayu putih saat COVID bisa meredakan. Katanya si profesor ini kayak gini, katanya.
Ketika ada katanya berdasarkan pengalaman, ya sudah, kita akan bias. Seperti yang tadi disampaikan oleh Miss Evana juga bahwa AI itu pengenal bias. Sama seperti ini, informasi pun juga kita selalu bias. Berdasarkan apa? Like dan dislike. Ketika kita suka, ya udah, suka aja. Ketika tidak suka, kita tolak mentah-mentah. Nah, selanjutnya, motif hoax. Jadi ada 3 motif hoax. Pipe dream yang berisi harapan, misalnya minum minyak kayu putih bisa menyembuhkan COVID, itu harapan. Harapan agar bisa sembuh kalau minum. Kalau bugis, ketakutan. Waste driver, maksud tertentu. Dari data Litbang sendiri, Januari sampai Maret 2023, paling banyak hoax itu berisikan tentang waste driver, maksud tertentu. Isu politik itu udah mulai rame loh. Dengan maksud tertentu, menjatuhkan atau juga bisa berisikan harapan, seperti yang ini. Nah, ini contoh dari pipe dream. Dari hasil klarifikasi di turnbackhoax.id, website kepemilikannya Mavindo, ada hoax ditemukan di YouTube yang judulnya Anies Baswedan resmi deklarasikan AHY sebagai cawapres. Sebenarnya hoax ini bisa masuk pipe dream ataupun juga bisa masuk waste driver, tergantung siapa yang membacanya. Kalau yang membacanya mendukung AHY, itu akan meningkatkan elektabilitas. Itu menjadi sebuah harapan. Tapi kalau memang dia tidak suka Anies atau juga AHY, itu akan masuk ke waste driver. Menjatuhkan maksud tertentu. Gitu. Yang kedua, bugis yang tadi, ketakutan. Di sini contohnya tanaman hias pohon dolar merupakan penyebab penyakit leukemia. Dari WhatsApp sendiri, dari chattingan WhatsApp ini, katanya kakak ipar perempuan saya berusia 31 tahun meninggal kemarin karena leukemia. Penelitian dengan tanaman ini, temannya melakukan penelitian yang sama yang terkena dan meninggal tahun lalu, bla bla bla, kayak gitu. Jadi memang setiap hoax itu biasanya ada katanya. Katanya si ini, katanya si itu, mencatut nama-nama ataupun pihak-pihak yang patut dicatut. Misalnya Bapak Presiden ataupun juga Menteri dan lain sebagainya. Nah, yang ini isu yang baru, pencurian formulir C1 untuk pemilu 2024. Ini hoax beredar lagi. Padahal video ini sudah beredar di tahun 2019. Jadi ini termasuk HLBK, hoax lama bersemi kembali. Nggak cuma cinta yang bersemi kembali, tapi hoax juga berdasarkan momentum-momentum tertentu. Tujuannya tentu saja untuk menurunkan kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu. Baik KPU, Bawaslu, ataupun kepolisian. Ini sudah diklarifikasi, tapi hoax ini diangkat lagi. Nggak cuma ini sebenarnya, masih banyak lagi yang lainnya. Nah, saat ini sebenarnya mungkin bisa disyukuri ya, di Indonesia sendiri belum ditemukan hoax buatan AI yang bertujuan untuk politik ataupun dengan tema-tema lain. Belum, alhamdulillah, puji syukur. Fact checker atau pemeriksa fakta alhamdulillahnya hanya bergelut dengan hoax legend seperti tadi, gambar, video, ataupun juga teks. Itu pun debunkingnya atau mengklarifikasinya bisa berjam-jam. Coba bayangin kalau sudah masuk AI ke Indonesia, kayak gimana. Tapi si AI ini sendiri mungkin bisa masuk ke depannya ataupun mungkin beberapa tahun lagi, kita tidak pernah tahu. Yang pasti kita perlu tahu bahwa untuk membuat satu video deepfake itu membutuhkan waktu yang lama untuk melatih
gestur tubuh si pembuat agar bisa sama dengan karakteristik yang ditiru. Butuh waktu lama, butuh biaya banyak, dan masih banyak lagi lainnya. Di Indonesia sendiri masih berkutat ke 3 hal tadi, hoax foto, video, maupun juga narasi, di mana ini semuanya sudah berkaitan dengan sikap dan persepsi individu. Seperti tadi, bias konfirmasi. Bias konfirmasi yang dimiliki individu ini mempengaruhi sikap dan persepsinya. Ketika mendapatkan informasi ya, misalnya tadi, oh AHY sudah resmi jadi cawapresnya Anies. Pasti ada yang beranggapan, ini informasi nggak penting. Ada yang beranggapan ini informasi penting, jadi saya harus tahu. Like dan dislike mempengaruhi dari sikap dan persepsi individu itu sendiri. Karena berhubungan dengan memori kita, pengalaman kita di masa lalu, pengalaman kita beberapa hari, pengalaman kita pada saat pemilu 2014 dan 2019 akan mempengaruhi kita sendiri. Oke, nah ini selanjutnya. AI seperti tadi bisa membuat video-video deepfake, foto deepfake, ataupun tulisan deepfake, tapi juga bisa jadi kawan untuk melawan misinformasi, disinformasi. Dengan cara apa? Menggunakan chatbot berbasis AI. Mavindo sendiri sudah punya chatbot Kalimasada dengan nomor 0859 21 600 500. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan atau mendapatkan informasi, masukkan kata kunci ke Kalimasada, nanti akan muncul jawaban yang sudah diklarifikasi oleh tim pemeriksa fakta. Yang kedua, kita juga bisa mendeteksi hoax dengan AI. Dengan cara apa? Ketika ada foto, kita nggak percaya nih, ini informasi benar. Kita screenshot lalu kita ke Google Reverse Image. Nanti akan ditunjukkan sumbernya. Nah, ini waspada bahaya AI. AI itu sebatas imajinasi individu. Maksudnya kayak gimana? AI itu kan buatan kita ya. Jadi kita yang memang merancang, kita yang memproduksinya, kita yang mengarahkan. Jadi sebatas kita, dan yang bisa mencegah dampaknya adalah kita sendiri. Ketika kita melihat, kita bisa lebih teliti, kita bisa lebih aware, dan menimbulkan pertanyaan. Nah, ada 4 bahaya AI untuk pemilu sebenarnya. Untuk sebuah negara, bisa memanipulasi pemilu. Perpecahan sosial, ini sudah terjadi di luar negeri. Lalu menurunkan kepercayaan pada institusi dan melemahkan jurnalisme dan sumber informasi yang dipercaya. Oke, nah gimana kita agar tidak terkena nih dampaknya? Ada 2 caranya, dengan literasi media. Nanti untuk sesi literasi media akan disampaikan oleh Ibu Joanna di sesi ketiga. Saya akan menjelaskan tentang pre-banking. Seperti tadi yang sudah di-spill oleh Bapak Aditya. Jadi program ini itu sebenarnya antisipasi menjelang orang menerima hoax. Jadi selama ini kan kalau ada hoax pasti didebang, diklarifikasi. Butuh waktu yang lama untuk mengklarifikasi satu informasi hoax. Nah, untuk mencegahnya agar tidak berlarut, ada program yang namanya pre-banking. Pre-banking sendiri ini mengadopsi dari teori inokulasi. Bahasa sederhananya kayak gini. Jadi anak bayi lahir belum ada imunnya kan, takut untuk kena penyakit, jadi disuntik dulu, diimunisasi. Nah sama pre-banking juga seperti itu. Jadi sebelum masyarakat atau individu terkena hoax, sudah diberi dulu vaksinnya. Dengan cara apa? Pertama, kita bisa memetakan hoaxnya yang seperti apa. Misalnya hoax pemilu. Tema-tema yang terkait konten pemilu kayak gimana? Misalnya menjatuhkan, terus juga meningkatkan elektabilitas dan lain-lain. Terus yang kedua, kita membedah hoaxnya. Kita cari, siapa sih aktor yang paling sering ditiru? Kalau yang tahun 2019 kemarin, itu paling banyak ditiru itu Presiden Jokowi dan Bapak Prabowo.
Hoaxnya itu bermacam-macam. Mulai dari PKI, terus ada kasus yang hoaxnya itu terkait dengan LGBT yang menyerang anaknya Bapak Prabowo kayak gitu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah itu kita lihat strategi yang pas kayak gimana untuk masyarakat. Jadi nggak langsung serta-merta kita kasih tahu hoax ini kayak gini, tapi harus tahu dulu nih strategi yang pas untuk masyarakat seperti apa. Apa melalui poster, atau bisa melalui video, kayak gitu. Oke, nah sekarang sudah tahu ya dampak AI kayak gimana, mencegahnya kayak gimana. Yang paling simpel saat kita menerima informasi itu beri jeda. Setiap presentasi saya selalu memaparkan materi ini. Kenapa? Karena ini yang paling urgent. Saat menerima informasi, kalau kita tidak beri jeda, kita langsung meresponnya. 10 detik pertama saat menerima informasi akan menentukan kita akan bagaimana. Sikap dan perilaku kita seperti apa? Apakah akan membagikannya lagi, atau menyimpannya, atau menghapusnya? Ketika sudah memberikan jeda, 10 detik pertama otomatis akan menghadirkan sebuah pertanyaan. Ini informasi benar enggak? Kalau benar, saya harus apa ya? Misalnya ada telepon mengatakan penipuan, dapat giveaway dari Raffi Ahmad. Wah, kalau orang senang langsung menuruti apa yang maunya, yang pihak penelpon. Tapi kalau sudah memberikan jeda, akan mulai bisa berpikir. Dan menimbulkan berpikir kritis. Berpikir kritis akan terjadi ketika kita bisa memberi jeda dan memunculkan pertanyaan. Terakhir, sadar, aware. Ketika kita bisa beri jeda, bertanya, berpikir kritis, kita akan sadar saat kita menerima informasi, kita berada di mana. Misalnya, saat menerima informasi di telepon, saat ada di kasur, sedang tidur, kita tahu kalau kita itu sedang tiduran. Tidak langsung buru-buru pergi ke ATM. Ataupun pergi kemana. Jadi kita tahu posisi tubuh kita saat itu. Oke, sekian dari saya akan menutup presentasi saya dengan pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli makanan. Sekian, demikian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih Bu Cahya untuk sharingnya gitu ya. Tadi satu hal yang menurut saya penting, satu kata kunci ya, konfirmasi bias konfirmasi ya. Karena itu istilahnya ini di sini banyak dari perpustakaan ya, pustakawan ya. Biasanya kami ada information literacy, mengajari orang untuk bagaimana mengevaluasi informasi dan sebagainya, termasuk juga misinformasi, disinformasi. Tapi buat saya yang paling mendasar justru itu ya, bias konfirmasi itu. Jadi bias konfirmasi, kalau kita sudah senang dengan orang tertentu, kalau ada informasi yang positif, kita langsung percaya gitu loh. Tapi kalau kita sebaliknya juga, kalau kita tidak senang dengan si A, lalu ada informasi yang positif nih, si A ini bagus, kita cenderung nggak percaya. Itu yang dimaksud dengan bias konfirmasi. Nah, itu yang paling bahaya memang. Nah, mungkin nanti di sesi tanya jawab, mungkin kalau ada yang bertanya bisa dieksplor lebih lanjut. Karena itu yang apa ya, akarnya gitu loh. Keterampilan untuk melihat dan sebagainya itu keterampilan, tapi rohnya itu ada di bias konfirmasi ya. Oke, baik. Nah, rekan-rekan, apakah ada pertanyaan buat yang onsite dulu, sambil yang online silakan nanti bisa raise hand atau lewat chat ya. Yang di onsite bagaimana? Kok sepi ya pertanyaannya? Sudah paham? Ada sesuatu yang baru yang didapatkan, yang ingin ditanya? Ya, silakan. Mohon disebutkan dari mana? Ya. Baik. Terima kasih, saya Diana Purwandini, saya dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas, dulu STE Perbanas Ibu. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Saya yang mau tanyakan sebenarnya dari mulai Ibu Ivana, menurut saya, pendapat saya pribadi, bahwa AI ini menyumbang hoax, seperti itu. Ini pendapat saya pribadi.
Jadi ketika saya pustakawan kebetulan, jadi ketika kita memerangi hoax, bahkan kita mengadakan literasi-literasi supaya tidak kena hoax untuk mencari artikel khususnya, terutama dari Google. Jadi mana informasi sampah, mana informasi yang benar. Sekarang udah datang AI seperti itu. Jadi menurut pendapat saya pribadi juga, AI itu seperti mungkin ya, seperti Wikipedia, yang siapa aja bisa membuat informasi di situ. Dan kita tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, seperti itu. Jadi menurut Ibu, kita harusnya bagaimana? Mungkin Ibu psikolog juga ya mungkin. Jadi ketika kita, mungkin benar ketika kita harus diam dulu, mencerna informasi yang kita terima bahwa itu benar atau enggak. Tapi yang susah ya seperti yang disampaikan tadi, yang Pak Aditya bicarakan tadi, bahwa kita saat ini khususnya di Indonesia itu percaya katanya. Terlalu mainstream kita itu sama sesuatu. Seperti iya, terlalu mainstream sama sesuatu. Apalagi yang diidolakan seperti itu. Jadi bahkan dikasih tahu yang benar pun susah seperti itu. Jadi yang paling simpel, kita sebagai masyarakat informasi khususnya pustakawan bisa mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitar kita seperti apa? Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Mbak. Saya meluruskan dulu ya. Saya bukan psikolog, saya cuma psikologi sains, jadi bukan psikolog. Mungkin kalau untuk meluruskan informasi yang perlu kita bekali untuk diri kita sendiri adalah tadi yang saya bilang, kita nggak bisa netral ya, karena pasti ada bias konfirmasi atau bias informasi, rasa suka dan tidak suka. Tapi paling tidak saat menerima informasi, yang paling bisa kita lakukan mengecek sumbernya. Teliti dulu. Bertanya dulu, ini sumbernya benar nggak? Seperti tadi, sebenarnya Mbaknya udah kritis loh, udah menganggap bahwa AI itu pembuat hoax. Udah ada pernyataan seperti itu. Tinggal kita melihat lagi, lebih teliti lagi. Dibedah. Kalau di dalam strategi pre-banking kita membedah. Informasi ini kita bedah. Kita lihat sumbernya. Sudah lihat sumbernya satu, kita bandingkan dengan sumber yang lain. Kalau artikel kan pasti banyak miripnya ya. Tapi sumber yang terpercaya, yang kredibel. Pasti kita sudah tahu, apalagi pustakawan pasti sudah punya list-listnya. Setelah dibandingkan, kita lihat lagi, kita tanya, kita diskusi lagi dengan pustakawan lain atau teman yang lain, ataupun dengan pihak yang lain. Ini benar nggak sih menurut kamu? Bisa jadi ada sudut pandang lain. Nah, diskusi ini yang paling penting sebenarnya saat kita menerima informasi. Nggak bisa sendiri, tapi kita bisa berdiskusi dengan orang lain. Kayak gitu. Iya, jadi lebih tepatnya beri jeda tadi, berarti yang untuk mengenali diri kita sendiri. Ketika kita sudah sadar posisi kita, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut kepada orang lain. Atau paling enggak informasi ini enggak kita sebarkan deh, kita simpen aja kalau itu memang informasi hoax. Kayak gitu. Terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit, menurut saya menarik tadi bias konfirmasi gitu ya, menahan diri dan sebagainya. Mungkin juga Bu Cahaya bisa bicara sedikit tentang bahwa kita ini selain punya bias konfirmasi kita juga hidup di reality bubble kita sendiri, kayak echo chamber gitu kan. Kita cenderung ya pertemanan kita ya orang-orang yang cara berpikirnya sama seperti kita, punya pendapat seperti kita gitu. Kira-kira gimana untuk menanggulangi itu? Kalau untuk mengurangi echo chamber, kita harus bisa membuka wawasan kita sendiri. Itu tadi, ketika kita sudah tahu nih ya, kita nggak bisa netral, tapi kita bisa berdiskusi dengan orang lain. Nah, orang lain ini yang biasanya punya sudut pandang berbeda. Secara tidak langsung, walaupun kembar aja pasti berbeda kan sudut pandangnya atau pikirannya. Nah, sama seperti orang lain. Kita punya komunitas, kita bisa berdiskusi dengan komunitas. Memang kalau untuk echo chamber sendiri itu sebuah tantangan. Ketika saya melakukan pemetaan hoax, karena saya sempat terlibat jadi pemetaan hoax yang di Mavindo,
algoritma di Facebook, di IG, di TikTok itu semuanya baik-baik. Kok saya nggak pernah dapat hoax ya? Oh ternyata di IG nggak ada hoax. Terus saya diskusi sama adik saya yang saat itu masih kuliah, sekarang sudah lulus. Dek kok nggak ada hoax ya di IG? Apa Mbak? Ini loh ada, di TikTok ada. Karena apa tadi? Teman-teman saya ternyata pegiat literasi semua. Nah, setelah tahu itu saya keluar, saya coba kayak hoaxnya kayak gimana sih? Jadi saat ada hoax, saya coba search di IG, ada nggak sih? Nah dari situ algoritma saya sudah mulai campur. Terima kasih, menarik ya ini ya. Jadi echo chamber itu juga bisa bukan karena kita sengaja, tapi kalau di media sosial kita itu ada algoritmanya yang ya kalau kita suka A ya dikasih yang A saja. Jadi kita enggak pernah lihat yang lainnya lagi gitu. Ya, Pak Julius Yasin, silakan. Ya, terima kasih Bu Cahya. Saya Julius Yasin dari Yayasan Pelangi Kristus. Saya sangat terbantu tadi ada satu nomor WA ya yang akan menjadi tempat kita bertanya. Pertanyaan saya begini, apakah nomor WA itu memang satu-satunya di Indonesia? Maksudnya tempat kita bertanya atau ada beberapa yang lain gitu ya? Jadi maksud saya supaya itu kita bisa simpan dan saya bisa share juga ke teman-teman saya begitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Silakan mungkin dijelaskan bedanya chatbot dengan orang. Tadi nomor Kalimasada itu chatbot. Jadi nanti kalau kita memasukkan kata kunci, nanti beliau WhatsApp ini akan memberikan jawabannya. Sebenarnya chatbot untuk pengecekan fakta itu nggak cuma punya Mavindo, tapi juga ada di Liputan 6. Tirto juga punya WhatsApp-nya sendiri. Kalau untuk Mavindo namanya Kalimasada. Sebenarnya di Mavindo sendiri nggak cuma ada tools WhatsApp, chatbot WhatsApp, tapi juga ada di situs turnbackhoax.id. Seperti tadi yang saya tampilkan, potongan screenshot-nya, bisa dimasukkan kata kunci juga akan keluar langsung Pak. Artikelnya beserta klarifikasi dan penjelasannya seperti apa. Sumber dari hoax-nya juga ada di arsip. Selain itu juga Mavindo juga punya tools di Play Store, bisa di-download Hoaxbuster Tools, HBT. Itu juga bisa membantu mengecek hoax kayak gitu. Terima kasih. Ya, mungkin kalau pengalaman saya dulu pakai, entah apakah sekarang sudah berubah, itu kayak kalau kita mau dulu isi pulsa itu loh Pak chatbot. Jadi menunya keluar 0, 1 itu apa, 2 itu apa. Kalau kita klik 1 nanti dia keluar jawabannya, kita diminta juga memasukkan keywordnya. Nanti terus keluar. Jadi bukan orang yang menjawab. Masih sama ya? Oke, kira-kira seperti itu. Banyak juga di luar negeri yang seperti itu, ada snopes.com macam-macam ya. Cuman memang mereka isu-isu internasional. Kalau kita mau isu yang lokal ya lebih cocok pakai yang Kalimasada ini, karena kan isu lokal itu kan biasanya nggak sampai ke luar negeri ya, orang luar negeri juga nggak ngerti kadang-kadang ini apa, padahal itu marak di Indonesia, kira-kira itu. Nanti silakan kalau mau setelah ini kontak-kontak langsung ya untuk tanya lebih lanjut. Dari yang online, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Mas Amirul dari Ubaya, ini librarian juga. Sepertinya perlu AI yang digunakan untuk meluruskan dalam tanda kutip informasi yang berupa disinformasi. Seperti halnya ada virus, ada antivirus, demikian seterusnya. Bagaimana menurut pandangan Ibu? Ya, terima kasih Pak Amirul. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, virus dan antivirusnya sedang dibuat. Untuk programnya sendiri namanya pre-banking, vaksinasi anti-hoax. Seperti tadi, kita memetakan dulu hoaxnya kayak gimana, lalu membedahnya, aktornya kayak gimana sih, siapa aja sih pihak yang sering ditiru, terus topiknya seperti apa, motifnya seperti apa. Setelah itu kita menentukan strategi untuk pre-bankingnya kayak gimana. Bisa melalui poster, ataupun juga video. Kan kalau manusia sendiri sebenarnya makhluk visual ya, lebih suka untuk melihat gambar atau video daripada membaca tulisan yang panjang-panjang. Oleh karena itu hadirlah TikTok dan Instagram Reels. Jadi lebih banyak yang melihat itu. Mungkin setelah kita membedah hoax, kita bisa menyebarkan isu yang dibedah ini sesuai dengan
algoritma dari TikTok ataupun Instagram. Misalnya ya saya kasih contoh, tahun 2019 sebelum pemilu itu ramai hoax terkait ODGJ bisa mencoblos. Ya kan? ODGJ itu schizophrenia atau misalnya orang awam menganggap orang gila kok bisa menyoblos kayak gitu. Nah, sebenarnya di undang-undang sendiri ODGJ ini boleh nyoblos berdasarkan rekomendasi surat dokter. Nah, ketika sudah tahu ya ada hoax nih terkait ODGJ bisa nyoblos. Terus sudah ditahu muatannya seperti apa, topiknya kayak gimana. Kita buat strateginya, kita buat flyer yang bisa disebarkan di sosial media terkait undang-undang itu, penjelasan ODGJ, penjelasan undang-undang bahwa orang gila bisa nyoblos kok, kayak gitu. Itu contoh dari pre-banking. Sekian. Ya, terima kasih. Mungkin nanti, tapi saya tidak janji kalau waktu cukup mungkin nanti bisa didemokan yang kalimat sadanya ya. Tapi nanti kalau ada waktu ya. Mungkin pertanyaan lain dulu ini dari Dian Gali, Ibu ini ya. Kalau kita memanfaatkan AI untuk kebutuhan karya ilmiah, ada baiknya minta AI untuk referensinya. Saya beberapa kali chat ke AI mau memberikan link referensi, jadi jangan 100% mentah-mentah, betul. Ini mungkin bukan pertanyaan ya, hanya komentar. Tapi memang juga hati-hati rekan-rekan, karena AI itu juga bisa namanya berhalusinasi. Jadi ada seorang ilmuwan di luar negeri yang dia minta AI-nya ini menjelaskan sesuatu istilah ilmiah yang tidak ada mestinya. Dia hanya membuat-buat. Dan AI-nya itu bisa berhalusinasi seolah-olah itu ada, kemudian memberikan referensi-referensi yang tidak ada juga gitu. Jadi hati-hati, istilahnya jangan ditelan mentah-mentah ya, harus dicek satu persatu referensinya. Ini khususnya pustakawan ya. Oke, apakah pengembangan AI juga bertanggung jawab? Maksudnya yang buat AI ini, apakah juga bertanggung jawab kalau ada dampaknya bagi user atau masyarakat? Kalau untuk pertanyaan ini sepertinya berdasarkan referensi yang saya baca, awal dari pembuatan deepfake itu seperti yang tadi ya, pidato Barack Obama, Richard Nixon, terus Tom Cruise, itu memang hanya untuk edukasi, untuk lucu-lucuan, menghibur. Nah, tergantung dari niatnya, motif dari individu itu sendiri. Emang isengkah atau mau mencari cuan dari AI dan lain-lain. Seperti yang tadi ya saya sambung yang dikatakan oleh Bapak Aditya, AI itu kan sebatas imajinasi kita. Jadi ketika kita berimajinasi, kita ketik obat untuk menghilangkan virus COVID yang nggak ada. Tapi kita kasih munculkan, bisa. Jadi memang sebatas imajinasi, pandai-pandai kita untuk berimajinasi. Kalau kita sering baca ya sering berimajinasi yang banyak kayak gitu. Ini mungkin yang dua, ini saya gabung jadi satu ya dari Pak Karyana. Ini apa kesulitan membuat AI yang bisa mengcounter berita hoax? Mungkin nanti bisa saya share lebih lanjut tentang apa tadi yang pre-banking tadi ya. Apakah aplikasinya itu memanfaatkan AI atau sebagainya. Kemudian langsung saja ini juga disambung, apa ancaman terbesar AI ini khususnya di Indonesia di masa mendekati pemilu. Sebagaimana disampaikan pembicara bahwa AI antaranya adalah harapan dari pihak tertentu yang menggunakan ini. Upaya untuk mengantisipasi di lingkungan masyarakat yang belum banyak literasi digital. Tadi kan disebutkan, kok ya orang banyak percaya seperti ini gitu ya. Nah mungkin ya kita ini pun mungkin komunitas yang di sini ini juga istilahnya apa ya, cenderung homogen ya, maksudnya perguruan tinggi, pustakawan dan sebagainya. Mungkin kita agak sulit mengerti masyarakat yang mungkin tidak mengenyam pendidikan tinggi. Nah, bagaimana mengatasi semuanya itu, Bu? Untuk pertanyaannya yang pertama, kesulitan untuk membuat AI untuk mengcounter berita hoax. Jadi sampai sekarang pun teman-teman pemeriksa fakta pasti menggunakan AI untuk mengcounter. Caranya mengecek foto. Jadi ada hoax foto. Mereka mengeceknya pakai Google Reverse Image. Ada video bisa masuk ke InVid kayak gitu-gitu. Kami dari pegiat literasi digital sangat terbantu oleh adanya AI itu sendiri. Terus yang kedua, ancamannya sebenarnya ancaman terbesar di masyarakat kita ya, itu sebetulnya bukan deepfake video atau deepfake foto karena memang belum masuk ya.
butuh biaya yang besar, butuh waktu yang lama. Yang paling besar itu polarisasi lewat hoax. Kubu ini jadi cebong, kubu ini jadi kampret, kubu ini A, B, C, kayak gitu-gitu. Kalau mengutip dari pemeriksa fakta Mafindo, ketika saya menyusun materi ini, saya diskusikan, Mbak, kalau untuk masyarakat Indonesia nggak perlu pakai video yang rumit-rumit. Munculkan saja rasa bencinya lewat kata-kata, akan tersulut. Karena kita sudah terpolarisasi itu tadi. Suka dan tidak suka. Secara tidak langsung, sekarang periodenya Bapak Jokowi kan udah selesai ya. Tapi ada periode yang selanjutnya. Diusung oleh partai-partai tertentu. Ini udah memunculkan dislike loh. Ada yang suka partai ini, ada yang suka ini, ada calon ini, kayak gitu. Kembali ke rasa suka. Nah, itu tadi bias konfirmasinya di situ. Nah, upaya untuk mengantisipasi untuk dari Mafindo itu sendiri, ada beberapa program, seperti yang kemarin kami sudah lakukan, program Tular Nalar. Tular Nalar ini ada Akademi Digital Lansia yang menyasar target lansia, dan juga sekolah kebangsaan yang pemilih pemula, calon pemilih pemula. Terus kalau untuk kebetulan saya di Mojokerto sendiri, saya memberikan, kami di wilayah Mafindo Mojokerto memberikan edukasi ke masyarakat melalui RT, terus juga ke GKJW, kami kerjasama dengan GKJW, kami kerjasama dengan komunitas Gus Durian untuk menjangkau wilayah-wilayah di daerah Mojokerto itu sendiri. Tentu saja teknik yang disampaikan berbeda, tergantung siapa sih segmen kami. Jadi memang materinya temanya sama, tapi cara penyampaiannya yang berbeda. Terus materialnya juga menyampaikannya yang berbeda, kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Cahya. Ini menarik tadi. Jadi saya tadi pagi juga sempat bicara dengan Bu Cahya terkait bagaimana Mafindo sudah banyak bekerja sama dengan berbagai komunitas ya untuk menyebarkan apa ya virus dalam tanda kutip literasi untuk apa supaya vaksin supaya kebal misinformasi dan disinformasi ya. Nah ini di sini kan kebanyakan juga librarian ya dari Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, Jawa Timur dan sebagainya. Nah, sekalian tadi saya usulkan kalau bisa kerjasama begitu karena kan terkait bagaimana mengevaluasi informasi juga kan. Jadi paling tidak bisa membantu saling bekerja sama untuk supaya masyarakat ini bisa siap. Memang terbatas ya, mungkin kalau perguruan tinggi ya mempengaruhi mahasiswanya, tapi itu kan sudah menolong begitu kan. Ada segmennya sudah ada yang menangani nanti dengan gudurian, dengan tempat ibadah, dengan yang lain-lain gitu. Ya itu sekedar usulan saja. Silakan nanti teman-teman yang di FPPTI bisa membicarakan lebih lanjut. Apakah ada pertanyaan lain, rekan-rekan? Ya, silakan tolong mic-nya. Tolong disebutkan dari mana, Pak? Halo, ya selamat pagi. Terima kasih waktunya. Perkenalkan saya di Perpustakaan Nasional, tapi saya di sini pribadi ya, bukan acara kantor. Jadi tadi kan kita sudah banyak bicara soal soal AI, soal disinformasi. Soal bagaimana cara menangkalnya, dan saya yakin Bu Cahya dan Bapak Ibu semua pasti sudah punya banyak sumber untuk menangkal itu gitu. Dan walaupun masih ada lagi yang bisa kita kerjakan, tapi kalau di kepala saya permasalahannya itu ketika kita berusaha menjangkau masyarakat. Kalau misalnya kita merujuk ke kayak konsep kebutuhan informasi, orang ketika kita mau ngasih informasi kan orang pasti harus menyadari dulu bahwa dia punya kebutuhan itu. Maksudnya kalau misalnya orang itu merasa nggak butuh informasi, kita kasih tahu pun mungkin nggak akan mempan gitu kan. Nah, jadi saya pikir mungkin perlu ada kepercayaan atau trust gitu ya. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan, gimana cara kita membangun trust itu kepada masyarakat yang kita layani, pemustaka atau siapapun yang kita layani, sehingga untuk menangkal hoax ini kita tadi balik ke katanya, gimana caranya bisa orang itu mau mendengarkan katanya pustakawan
daripada mungkin kata-katanya orang di WA, di Facebook, di Twitter atau di mana. Nah itu kira-kira gimana cara kita membangun trust tadi itu? Terima kasih, ini menarik Bu Cahaya, karena masalah relationship dulu ya sebelum mereka bisa istilah mengurangi resistensi gitu ya. Silakan. Kalau untuk membangun trust itu memang dibutuhkan waktu ya. Tentu saja yang perlu dilakukan untuk pribadi dari saya sendiri ya, gimana saya bisa membangun trust itu, saya melakukan PDKT. Sama seperti orang yang mau menjalin hubungan, harus saling kenal dulu kan. Nah, kita harus memperkenalkan diri kita, terus kita kredibilitasnya di mana, kita mampunya di mana. Kalau misalnya satu kali dideketin masih ada jarak, deketin lagi. Karena tujuan kita adalah menularkan informasi baik. Kalau untuk pengalaman saya sendiri ketika memberikan edukasi, sempat beberapa kali ditolak di PHP. Jadi mau melakukan edukasi nih, sudah deal waktu, tempat, H-2 dibatalin dong. H-2. Untung nggak H-1 ya. Jadi semuanya udah disiapin, tim udah lengkap, materi udah siap. Maaf kalau bisa acaranya ditunda hari lain atau digabung dengan kegiatan yang lain. Padahal kami programnya lain nih. PHP seperti itu masih sering kami dapatkan, tapi yang kami lakukan tetap mendekatinya. Tetap kami silaturahmi, kami memberikan penjelasan bahwa Mavindo ini tidak ada afiliasi dengan siapapun. Independen. Kami netral. Mungkin dari pihak-pihak Mavindo ada yang berafiliasi politik, tapi itu pribadi. Kalau untuk komunitasnya beda. Kami benar-benar netral. Ketika saya memberikan edukasi, ya saya menjadi seorang wakil ketua edukasi atau sebagai koordinator Mavindo wilayah Mojokerto dan relawan. Ya udah, afiliasi politik saya simpan. Kayak gitu. Memang benar-benar harus meyakinkan orang dengan siapa diri kita. Kayak gitu sih, Kak. Semoga menjawab ya. Biasanya untuk tahu suatu organisasi atau orang itu independen enggak gampang mestinya. Pasti disalahin kanan kiri karena dia independen. Kalau enggak didukung dari satu sisi aja, dibenci dari sisi lain, biasanya enggak independen. Kalau independen biasanya dimarahi kanan kiri, gitu ya. Karena isunya kan selalu dia independen kan. Jadi kalau enggak suka yang kanan ya kanan dimarahin, yang kiri ada isu yang enggak suka dengan kiri, yang kiri yang marahin. Biasanya sih seperti itu, gampang. Dapatkan seperti itu. Jadi waktu pemilu 2019 dari Mavindo sendiri, ketika ada klarifikasi terkait topik 01, kami klarifikasi, kami dituduh sebagai mendukung 01. Kami klarifikasi 02, kami juga dituduh jadi 02. Jadi kalau tim pemeriksa fakta sendiri itu bilangnya bukan kecebong kampret, tapi gabungan keduanya. Karena dua-duanya selalu dihantam kayak gitu. Karena kami berusaha untuk netral dan sangat netral. Apakah ada pertanyaan yang online lagi? Ini ada dari Gema Inti Jantim. Inti ini Perhimpunan Indonesia Tionghoa Jatim. Mungkin juga bisa potensi untuk kerjasama juga. Hoax atau disinformasi dari niat ya kan, ada yang mengorganisasi, jadi ada yang membiayai gitu ya, akibatnya masif langsung ditujukan ke kantong sosial yang paling lemah, termasuk yang paling bawah. Kita tidak berinteraksi dengan kelompok tersebut, dan kalaupun ketemu untuk membenarkan, jadi justru tidak percaya. Oke, tadi belum ada relationship ya, tidak dipercaya. Ada confirmation bias dari kelompok terhadap kita. Lalu strateginya apa? Ini mungkin agak mengulang yang pertanyaan sebelumnya, tapi mungkin Bu Cahaya ada ini yang mau ditambahkan, termasuk itu ya, fenomena pembohong, menuduh orang benar yang sedang berbohong. Jadi itu kalau nggak salah strateginya Nazi kalau nggak salah. Jadi istilahnya kalau kita mau berbuat sesuatu yang salah, tuduhlah orang lain melakukan hal itu dulu begitu loh, supaya enggak fokusnya nanti ke kami ya. Oke, untuk yang tadi ya, yang bisa kita lakukan itu, kalau kita tidak bisa menjangkau kelompok tertentu, kita bisa menggunakan sosial media. Karena sosial media tidak pernah lepas dari genggaman siapapun. Entah generasi Z, terus generasi X, Y, Z, dan generasi Alpha pun sekarang sudah menggunakannya kan.
sosial media. Jadi kita melakukan edukasi, kalau tidak bisa secara tatap muka, kita melakukan via sosial media. Walaupun dampaknya kecil, tapi upaya-upaya kecil ini kalau dipupuk terus-menerus akan menghasilkan sesuatu yang besar. Terus kalau fenomena pembohong menuduh orang benar sedang berbohong itu mungkin yang istilahnya playing victim ya. Jadi dia akan menjadi korban, orang lain yang akan menjadi sasarannya, pelakunya. Itu kembali ke diri kita sendiri sih, kalau dari sisi psikologinya itu kembali ke kesadaran diri kita. Kita mau jadi seperti apa? Kalau dikaitkan sama AI, kita bisa menggunakan AI untuk sisi positif atau negatif. Mau membantu untuk mendeteksi hoax atau membuat hoax. Karena AI sebatas imajinasi kita. Kita mau jadi seperti apa? Kayak gitu sih, Pak. Terima kasih. Ini kami tampilkan yang nomor kalimat sadanya untuk rekan-rekan. Nanti kami juga akan kirimkan slide PowerPoint-nya atau PDF-nya nanti ke rekan-rekan gitu ya. Adakah pertanyaan lain lagi? Atau kalau ada waktu kami mungkin bisa coba ini. Ini screen-nya dari laptopnya. Oke. Ada aplikasi mungkin web yang WA. Untuk masuk ke Kalimasa tadi sekalian didemokan gitu supaya jelas gitu. Ya. Sambil menunggu disiapkan, kalau ada pertanyaan dari yang angkat tangan secara online, silakan yang di ruangan. Ada yang mau bertanya lagi? Adakah? Enggak ada? Ya, oke. Nah, mungkin ini di forum ini mungkin bisa bertemu dengan berbagai komunitas ya, komunitas pustakawan, Perhimpunan Indonesia Tionghoa, nanti dari Perpustakaan Nasional juga. Yang berminat, saya sangat sarankan untuk bisa berkolaborasi dengan Mavindo, karena ini tanggung jawab kita bersama ya, untuk memerangi misinformasi, disinformasi, dan kita ingatkan di pemilu terakhir itu bagaimana ngerinya ya, misinformasi dan disinformasi itu sebelum ada AI. Dengan ada AI ini bukan menakut-nakuti, tapi supaya kita ini siap mental gitu loh, bahwa akan lebih gonjang-ganjing lagi. Nah, itu kita masing-masing punya tanggung jawab, kita maupun komunitas kita masing-masing untuk mempersiapkan diri, karena seperti tadi disampaikan, mungkin banyak masyarakat yang mungkin tidak sampai mengenyam pendidikan tinggi itu jauh lebih mudah untuk diombang-ambingkan ya. Paling tidak tadi tipsnya adalah di media sosial kita sendiri ya, di WA group kita kan banyak ya. Pasti di tiap WA group kan pasti ada orang yang selalu forward gitu kan. Dan kebanyakan forwardnya itu hoax. Nah, itu. Tapi memang cara kita menyampaikan perlu tetap dengan hormat ya, tidak malah memarahi atau mencaci maki begitu ya. Gimana, apakah sudah berhasil masuk ke Kalimasada? Belum. Oke. Kalau memang ini ada pertanyaan lagi, silakan. Ada? Oh, ini sorry. Saya Arga dari Universitas Patimura sebagai bagian dari Mavindo. Apa ada kesulitan dalam menanggulangi info hoax di Indonesia? Nah, ini kesempatan curhat ini, Bu. Ya, kalau untuk menanggulangi informasi hoax, sebenarnya hoaxnya itu kalau di Indonesia ya seringnya itu hoax lama bersemi kembali. Hoax legend, kalau saya mengatakan itu hoax legend. Hoax yang akan muncul sesuai dengan momentum-momentum tertentu. Kalau menjelang pemilu, coba dilihat. Hoax mengenai Presiden Jokowi terkait PKI berapa kali muncul. Ibu Jokowi ataupun calonnya yang sekarang kan sudah ada 2 calon ya yang katanya akan diusung dari Anies Baswedan dan juga Bapak Ganjar. Itu hoax-hoaxnya akan muncul dari yang kasus Formula E yang Bapak Anies, terus juga Bapak Ganjar dari kasus yang nonton film porno kayak gitu-gitu, itu muncul lagi. Dan topiknya hampir sama. Kesulitannya ketika kami memberikan klarifikasi, yang membagikan itu sangat sedikit. Jadi hoaxnya ini dibagikan 1000 orang, 1000 kali, klarifikasinya untung-untung 100. Bisa jadi cuma 19, 20 kayak gitu. Memang benar-benar sebuah tantangan untuk membagikan debunking itu tadi. Oleh karena itu muncullah
program mengantisipasi sebelum terkena hoax, pre-banking itu tadi. Supaya kita tidak memadamkan api, tapi kita mencegah supaya api itu tidak berkobar. Terima kasih, Ibu. Memang sesuatu yang bombastis itu lebih kadang-kadang justru itu menjadi warning, peringatan awal. Kalau suatu informasi itu judulnya sudah bombastis gitu ya, kemudian menguras emosi, baik emosi takut, marah, jengkel, bangga ya, bisa juga bangga. Nah, terlalu berlebihan lah pokoknya, itu sudah warning pertama ya. Kemudian juga tadi cek sumber ya Ibu ya. Yang saya sering jumpai itu kebanyakan di WA group itu yang orang yang selalu share ya banyak. Biasanya kalau YouTube itu karena nggak tahu ini mungkin saya bisa salah, tapi biasanya kalau video itu orang menganggap lebih otoritatif gitu. Banyak di-share, padahal kalau diperhatikan itu sumbernya channelnya itu ada yang jelas-jelas itu propaganda gitu. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Termasuk juga perang Rusia Ukraina ya kan. Istilah populernya istilah URA itu ya. Itu kan dulu nggak pernah kita ini, tahu-tahu orang-orang bisa begitu. Nah, itu juga kita perlu hati-hati. Apakah itu bukan bagian dari propaganda ya kan? Nah, itu yang mungkin ini. Oke, apakah berhasil masuk WhatsApp-nya? Oke. Mungkin ini Bu Cahaya bisa memandu ya nanti ini di-share. Nah, ini langsung kita masukkan kata kuncinya. Kata kunci misalnya minyak kayu putih atau bawang putih ataupun nama presiden. Nanti akan ada. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk pilihan nomor 1 bisa masuk ke lapor hoax. Jadi kalau ada hoax yang mau kita laporkan bisa masuk ke 1. Kalau untuk mengecek fakta nomor 2, iya 2 langsung, 2 aja 2. Nanti langsung diminta lagi untuk memasukkan kata kunci. Jadi yang pertama tadi sebenarnya halo atau ini cek fakta terbaru. Jadi semalam itu ada hoax yang mengatakan Cak Nun meninggal. Ramai banget kan hoax itu beredar di mana-mana. Ini sudah diklarifikasi oleh tim pemeriksa fakta. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Ada penjelasan manipulasi konten, faktanya kayak gimana, kayak gitu. Hanya dengan modal kata kunci aja. Kayaknya kembali ke 0. Iya. Ada orang yang jawab. Iya, langsung chatbotnya yang balas. Kalau pre-banking, kalau yang sekarang dilakukan oleh Mavindo, yang akan segera dilakukan Mavindo itu melalui konten, berbasis konten. Jadi pembuatan konten, bukan manusianya. Oke, kesempatan terakhir, apakah ada yang akan ditanyakan? Oh, ada lagi, maaf. Yang mana ini? Tadi sudah. Coba scroll ke atas, apakah ada yang kelewatan pertanyaannya? Ya, terus. Oke, tidak ada kelihatannya. Baik, kesempatan terakhir untuk peserta online, apakah ada yang mau bertanya langsung, angkat tangan, pakai reaction atau yang di ruangan ini? Ya. Kalau nggak ada, ini pas waktunya untuk kita akhiri, untuk nanti kita akan istirahat makan siang, isoma juga. Saya kembalikan ke MC.